Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Fariza Hani. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema Bersihkan lahir batinmu, gapelah cinta Tuhanmu. Dengan kompetensi dasar yang pertama, memahami alat-alat bersuci dari najis dan hadas, dan yang kedua, mengkomunikasikan penggunaan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Indikator pencapaian kompetensi untuk KD tersebut adalah pengertian najis, pengertian hadas, macam-macam najis, bagian hadas, alat-alat bersuci dari najis dan hadas, serta mengkomunikasikan alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar teman-teman dapat menyebutkan pengertian najis dan hadas, menyebutkan macam-macam najis dan hadas beserta dalilnya, membedakan macam-macam hadis dan hadas, serta dapat menerapkan tata cara bersuci dari najis dan hadas. Pada pembelajaran kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Miss Zira. Teman-teman bisa berkenalan lebih dahulu dengan Miss Zira. Hai, perkenalkan nama saya Aziraf. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Miss Zira. Saya yang akan menemani kalian dalam pembelajaran kali ini. Itulah Miss Zira. Miss Zira yang akan menemani kalian dalam pembahasan tema kita kali ini. Selamat belajar! Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sebelum melakukan suatu ibadah tertentu, seperti sholat dan tawaf, seorang muslim harus melakukan toharoh atau bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari najis dan hadas. Tahukah kalian apa itu najis? Najis adalah sesuatu kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti tawaf dan sholat. Selanjutnya, najis terbagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah najis muhafafah. Najis muhafafah adalah najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi yang berusia di bawah 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya hanya dengan memercikkan air kepada bagian yang terkena najis. Tingkatan yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis dalam kategori sedang. Najis mutawasitoh dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu najis ainiyah dan najis hukumiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat rupanya, warna serta baunya. Sedangkan najis hukumiyah adalah najis yang tidak tampak, seperti bekas kencing dan bekas miras. Untuk menghilangkan najis mutawasitoh adalah dengan mengalirkan air sampai hilang rupa, rasa, dan baunya. Tingkatan yang ketiga adalah najis mughaladoh, najis dalam kategori berat. Contohnya adalah air liur anjing. Cara mensucikan najis mughaladoh adalah dengan membilas bagian yang terkena najis dengan air 7 kali, yang salah satunya dicampuri dengan tanah. Selain najis, seorang muslim harus bersuci dari hadas. Apakah itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya melaksanakan ibadah seperti membaca Quran, sholat, dan lain-lain. Hadas terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan mandi. Contoh hadas kecil adalah buang angin,
Sedangkan contoh hadas besar adalah wanita haid dan orang yang berjima. Tahukah kalian apa saja alat untuk bersuci dari najis dan hadas? Yang pertama ada air. Air adalah alat bersuci yang utama. Namun, tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Maka ada pembagian air. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Contoh air mutlak adalah air hujan, air laut, air sumur, dan air embun. Air suci yang kedua adalah air suci namun tidak mensucikan. Mari kita cermati. Air suci yang tidak mensucikan, jenis air ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, air suci bercampur dengan benda yang suci, sehingga menyebabkan berubahnya salah satu sifat air, warna, rasa, dan bau. Yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya kurang dari 2 kullah dan bekas pakai untuk menghilangkan hadas. Yang ketiga adalah air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, baik yang mengalir dengan sendirinya maupun dengan sengaja. Buah-buahan biasanya memiliki kadar air yang tinggi. Akan tetapi, air dari buah-buahan tidak bisa mensucikan. Air yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sedikit volumenya dan bercampur dengan najis, sehingga air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Alat suci yang kedua adalah batu. Bersuci dengan batu tidak hanya sekedar membersihkan sisa kencing atau berak. Penggunaan batu agar bersih sekaligus mensucikan, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya. Cermati sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah menggunakan 3 batu. Jika tidak menemukan 3 batu, diperbolehkan menggunakan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Syarat yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Sebaiknya jangan menggunakan batu yang runcing atau yang datar. Syarat yang ketiga, belum mengering. Najis yang akan dibersihkan masih dalam keadaan basah, sehingga mudah untuk dibersihkan. Syarat yang keempat, najis belum berpindah. Syarat kelima, najis tidak bercampur. Kotoran yang melekat tidak bercampur dengan kotoran lain. Yang keenam, tidak meluber. Dan yang ketujuh, batu dalam keadaan kering. Serta yang kedelapan, batu dalam keadaan suci. Alat suci yang ketiga adalah debu. Debu adalah alat suci utama dalam tayamum. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa.